Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sholat. Orang yang tidak sholat gak ada baiknya. Orang yang tidak sholat di dunia saja, orang yang tidak sholat, kata Habib Abdullah bin Awil Haddad, malam yuhafid ala sholawatil khamsi, orang yang tidak menjaga sholat 5 waktunya. Kebetulan kita ada di masjid memperingati Isra dan Mi'raj, perjalanan dari masjid ke masjid. Apa katanya beliau? Malam yuhafid ala sholawatil khamsi, orang yang tidak menjaga sholat 5 waktunya. Yang pertama, mata kolbuhu, hatinya mati, Pak, sulit menerima nasihat. Yang kedua, ta'assara alaihi rizku, rizkunya dipersempit. Sekeras apapun kerjanya, pekerjaannya banyak yang dikerjakan olehnya untuk menjemput rezekinya, tapi Allah akan persempit kalau tidak menjaga sholatnya. Yang terakhir, ghadiba alaihi rabbuh, Allah murka samanya. Ini di dunia. Kalau Allah sudah murka, kemana kita mau menjemput rezeki? Kemana kita di akhirat mau menuju surga apa neraka? Sedangkan semua kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nih, naudzubillah, orang yang sering meninggalkan sholat 5 waktu di sini gak ada ya Pak ya Bu ya? Gak ada kan? Gak ada yang meninggalkan sholat kan? Gak ada, alhamdulillah gak ada. Masyarakatnya di sini gak ada yang ngaku, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mugi-mugi sakit istiqomah semuanya, amin Allahumma. Orang yang mau meninggal, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, kitab beliau mengatakan, orang yang meninggal kok meremehkan sholat, mau meninggalnya akan Allah uji dengan 3. Ini selain di kuburan, selain di akhirat. Ini ketika mau meninggal Allah uji 3. Apa yang pertama? Yamutu asyam, matinya kehausan, ngelak, haus banget, matinya kehausan. Yang kedua, yamutu jai'an, matinya kelaparan, lapar. Orang yang meninggalkan sholat, mohon maaf kalau di sekitar sini ada yang non muslim. Yang terakhir ini apa? Yamutu dzalilan, mati terhina. Kalau orang kafir di daerah kami di Jawa Timur, sebagian tetangga itu 1 apa 2 rumah itu ada yang kafir, non muslim. Ini katanya kalau meninggal dimasukkan ke kamar, kalau mau nazak dimasukkan ke kamar. Kenapa? Karena katanya itu seakan-akan malaikat main-main dengan orang kafir. Masukkan ruhnya, cabut, masukkan, cabut. Bapak tahu itu ya, tahu? Bapak sama ibu pernah ngelihat ayam disembelih secara langsung? Gimana itu? Loncat-loncat semua. Orang kafir kayak gitu kan? Dibuat mainan sama mereka. Ditarik kakinya, kembaliin. Tarik di kepalanya rohnya, kembaliin. Lah, orang yang meninggalkan sholat matinya akan terhina, lebih-lebih dalam kuburan. Saya tak cerita lagi terakhir tentang sholat ini, karena kita bahas Isra Mi'raj. Apa cerita yang terakhir tentang sholat? Ada seorang pemuda memiliki kakak perempuan dan memiliki seorang ibu. Jadi 3 orang. Ada seorang ibu, ada seorang anak perempuan kakaknya, ada seorang adik yang laki-laki. Ahli ibadah semua, ahli sedekah, ahli zikir, ahli sholawat, ahli silaturahim, ahli mengunjungi fakir miskin, menyantuni anak yatim dan lain semacamnya. Tapi Pak, yang meninggal pertama kali ini adalah kakaknya yang perempuan. Anaknya yang perempuan mati dulu. Akhirnya apa? Sama sang adik yang laki-laki. Ini kitab, dalam kitab Irsyadul Ibad dan kitab Fawaidul Mukhtar ceritanya. Apa? Beliau yang memandikan, yang mengkafani, yang menguburkan mayit sang kakak yang perempuan adalah adiknya yang perempuan. Adiknya yang laki-laki. Dikubur. Ketika dikubur, pengkuburan sudah selesai, ditutup, pulang.
Tiba-tiba tengah jalan ingat. Apa? Dalam kitabnya itu dijelaskan lupa kaisun. Kaisun itu kalau sekarangnya dompet lah. Dompet isinya kalau sekarang itu ATM. Kalau sekarang saya contohkan saja, bapak sama ibu, tak langsung tanya saja saya. Kalau mengkuburkan mayit saudaranya, mudah-mudahan panjang umur semuanya. Tiba-tiba ATM-nya jatuh dalam kuburan, isi ATM-nya banyak, senilai 300 juta. Saya nanya, kira-kira mau digali lagi apa enggak kuburannya? Oh eman. Apalagi ibu-ibu eman Pak Ustaz, digali lagi Pak Bu. Lah sama, saudara laki-laki ini sama, digali mau diambil kais itu kantong untuk wadah uang, diambil mau digali, ketika dibuka papan kuburannya itu dibuka, apa? Yasta'ilu, dalam kitabnya yasta'ilu alaihan nar. Apa? Kuburannya, mayitnya yang baru dikubur kakaknya perempuan tersebut, apa? Langsung dibakar api oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung dipanggang, Pak, Bu. Padahal baru dikubur. Padahal baru dimasukkan. Kenapa? Kok bisa? Padahal ya ahli sedekah, bakti sama orang tuanya, bakti sama suaminya, patuh sama suaminya sayang sama istrinya. Semua kebaikan dikerjakan oleh perempuan ini. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa kok dibakar dalam kuburan? Belum di akhirat ini. Kenapa? Sang kakak melihat seperti itu, apa? Menangis. Bagian rojian, nangis dan kembali matur sama ibunya. Nangis, ibu, ada apa nak? Ro'aitu qabra ukhti, saya melihat kuburan saudari perempuan saya, yasta'ilu alaiha naron, sudah dibakar sama api dalam kuburan, Bu. Ibu saking sayangnya sama putrinya juga nangis. Ya Allah, nangis. Ibu sama anak yang laki-lakinya nangis bersama. Lalu nanya, Ma, apa ibu penyebab dari saudari perempuan saya dibakar? Jawabnya ibunya adalah, ukhtuka, saudari perempuan kamu, tu'akhiru sholah an waktiha, sering menunda sholat pada waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duhur. Waduh, duhur baru saya datang kerja, nantilah tak sholat menjelang asar. Ini mengakhirkan sholat, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isya. Waduh, baru sholat maghrib udah isya, wudhunya juga sudah batal, mau wudhu lagi dingin, nantilah sholat isya menjelang subuh. Ini termasuk mengakhirkan waktu. Di sini nggak ada, di sana di Jawa Timur banyak yang sering mengakhirkan sholat. Di sini nggak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah rajin semua. Nggak ada ya Bu ya? Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada yang ngaku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mengakhirkan hanya kuburannya ditutup lagi sama saudara perempuan. Inilah orang yang meninggalkan sholat, meremehkan sholat, mengentengkan sholat. Makanya dari peringatan Isra Mi'raj ambil sebuah pelajaran yang paling besar. Walaupun yang aslinya 50 sholat sampai menjadi 5 sholat, kata para ulama, barokahnya Kanjeng Nabi, walaupun sholatnya hanya 5 waktu, pahalanya mendapatkan pahala yang 50 waktu itu. Sholat sendirian Pak, sholat sendirian belum tentu diterimanya oleh Allah. Kalau diterima pahalanya itu pun satu. Tapi kata para ulama, salah satunya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau sholat berjamaah pasti diterimanya. Enak. Misalkan bapak nih sama ibu sholat sendirian, khusyuk, khudur hatinya sama Allah, Allahu Akbar.
pahala kalau diterima sholatnya, pahalanya dapat 1. Tapi kalau sholat berjamaah selain pasti diterima, pahalanya 24. Kenapa sholat berjamaah pasti diterimanya? Kata para ulama, dari semua orang yang hadir yang berjamaah memiliki tempat khusyuknya masing-masing, tempat hadirnya hatinya masing-masing. Ada yang khusyuk dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ada yang khusyuk ketika baca surat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, khusyuk. Ada yang khusyuk ketika baca surat-surat pendek. Ada yang khusyuk ketika ruku, ada yang khusyuk ketika i'tidal, ada yang khusyuk ketika sujud. Begitu seterusnya. Kalau dikumpulkan maka menjadi sebuah kekhusyukan yang sempurna. Oleh sebab itu sholat berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu. Makanya sholat berjamaah, makanya nih masjid, masjid ini mulia Pak. Saya gak pengen cerita masjid kapan-kapan kalau diundang lagi saya. Masjid itu istimewanya 5, tapi penyakitnya 2. Jadi masjid itu memiliki 5 keistimewaan, penyakitnya 2. Nah ini kapan-kapan ini kalau bahas masalah masjid. Makanya jaga sholat 5 waktu. Saya jenengan cekat kali masjid, ada Masjid Al-Huda dekat, Masjid Thoriqul Hidayah dekat. Nah ini saking para ulama, saking cintanya, saking perhatiannya ulama kepada kita, para salafun soleh mengatakan kalau orang itu ahli ke masjid, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau ada orang yang istiqomah ke masjid, hadir ke masjid, istiqomah hadir masjid, sholatnya di masjid, ketahuilah dia ahli iman, ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ahli surga semuanya, amin Allahumma amin Allahumma. Sholawatan dia nggih katusnya biar semangat lagi, mudah-mudahan tambah barokah semuanya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Maulaya salli wa sallim daiman abada bika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali mu'tah. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Shot yang pertama sholat. Sudah kita bahas. Shot yang